Eka Delmita, NIM 23611 Saya akan menjelaskan jawaban soal teori dan kasus pada UAS Manajemen Keuangan. Baiklah, untuk soalnya yang pertama yaitu soal teori. Jelaskan pemahaman manajemen keuangan yang saudara ketahui. Jawabannya adalah, menurut saya, manajemen keuangan adalah suatu proses pengelolaan keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang mencakup perencanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan melibatkan beberapa fungsi utama, di antaranya yang pertama, perencanaan keuangan, menyusun rencana penggunaan dana untuk kegiatan operasional maupun investasi dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia. Yang kedua, penganggaran, membuat anggaran untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian keuangan, mengawasi pengelolaan dana untuk memastikan tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan dari rencana. Yang keempat, pengambilan keputusan investasi, menilai peluang investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima, manajemen risiko keuangan, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Cara yang baik dalam manajemen keuangan dimulai dengan membuat perencanaan keuangan yang matang, yaitu menentukan tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengidentifikasi kebutuhan dana yang diperlukan. Setelah itu penting untuk menyusun anggaran yang realistis, di mana pendapatan dan pengeluaran dicatat secara rinci untuk memastikan alokasi dana yang efisien. Selanjutnya, pengelolaan arus kas harus dilakukan dengan cermat, yaitu memastikan bahwa pendapatan mencukupi untuk menutupi pengeluaran, sekaligus menyisihkan dana cadangan untuk keperluan darurat. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi keuangan dapat membantu memantau pengeluaran secara real time dan meningkatkan akurasi pencatatan. Dalam pengambilan keputusan, evaluasi risiko harus menjadi prioritas, misalnya dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dibandingkan risiko dari setiap investasi. Terakhir, pengawasan rutin terhadap laporan keuangan sangat penting untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai rencana dan mengambil langkah perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, keuangan dapat dikelola dengan baik sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi atau individu. Selanjutnya untuk soal kasus, yaitu manajer keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan buah proposal dengan data sebagai berikut. Untuk cash flow proyek A pada tahun pertama yaitu 700, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 250, tahun kelima 250, tahun keenam 350. Untuk cash flow proyek B pada tahun pertama 200, tahun kedua 350, tahun ketiga 350, tahun keempat 400, tahun kelima 500, tahun keenam 600. Diketahui, tingkat suku bunga bank saat ini adalah 10% dan reinvest sebesar 8%. Investasi yang dibutuhkan pada tahun 0 adalah 1.500. Saudara diminta bantuan untuk menganalisa kelayakan dari kedua proyek di atas dengan lakukan analisis kelayakan dengan menggunakan metode sebagai berikut. Payback period, discounted net present value NPV, internal rate of return atau IRR, modified internal rate of return,
Buat crossover analisis. Jelaskan saran dan beri argumentasi saudara atas pilihan tersebut. Untuk mencari jawabannya, kita menggunakan Excel. Baiklah, untuk RANPES-nya pada soal adalah 8%, WACC 10%. Di sini terlebih dahulu kita mencari analisa kelayakan untuk proyek A dengan cash flow pada tahun 0, yaitu kurang dari 1.500. Tahun pertama sebesar 700. Tahun kedua sebesar 400, tahun ketiga sebesar 300, tahun keempat sebesar 250, tahun kelima sebesar 250, tahun keenam sebesar 350. Pertama kita menghitung PP 10% terlebih dahulu. Untuk PP pada tahun 0 yaitu kurang dari 1.500. PP pada tahun kedua diperoleh dari nilai B6 dibagi dengan 1,1. Kemudian dipangkatkan dengan nilai tahun. Untuk PP pada tahun pertama yaitu 700 dibagi 1,1 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Itu karena pada tahun pertama untuk PP pada tahun kedua hingga tahun ke-6 dilakukan dengan cara yang sama. Sehingga diperoleh nilai PP pada tahun kedua yaitu 330,57. Pada tahun ketiga yaitu 225,39. Pada tahun keempat yaitu 170,75. Pada tahun kelima yaitu 155,23. Pada tahun keenam yaitu 197,56. Setelah kita memperoleh nilai PP 10%, selanjutnya kita mencari nilai payback. Untuk payback pada tahun pertama diperoleh dengan rumus min B5 dikurang B6 sehingga diperoleh 800. Untuk payback pada tahun kedua diperoleh dengan rumus D6 dikurang B7 dengan hasil 400. Untuk payback pada tahun ketiga diperoleh dengan rumus D7 dikurang B8 dengan hasil 100. Untuk payback pada tahun keempat diperoleh rumus D8 dikurang B9. Tetapi karena hasilnya negatif, maka kita menggunakan rumus D8 dibagi dengan B9 dikali 12. Untuk payback pada tahun kelima diperoleh dengan rumus D9 dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Karena untuk bulannya sudah diketahui 4 bulan. Kemudian dikali dengan 30 dan diperoleh hasil 24. Sehingga payback dari proyek A yaitu 3 tahun 4 bulan 24 hari. Selanjutnya untuk pay diskon dari proyek A pada tahun pertama diperoleh dengan rumus C5 dikurang C6 diperoleh 863,63. Untuk pay diskon pada tahun kedua diperoleh dari rumus E6 dikurang C7 sehingga diperoleh hasil 533,05. Untuk pay diskon pada tahun ketiga diperoleh dari rumus E7 dikurang C8 sehingga hasilnya 307,66. Untuk pay diskon pada tahun keempat diperoleh dari rumus E8 dikurang C9 diperoleh hasil negatif. Karena hasilnya negatif maka kita menggunakan rumus E9 dibagi dengan C10 dan dikali 12 sehingga diperoleh hasil 10,58. Untuk pay diskon pada tahun ke-6 diperoleh dengan rumus E10 dikurang 10 dan dikali 30 sehingga diperoleh hasil 17,51. Dengan perhitungan ini diperoleh hasil bahwa pay diskon dari proyek A yaitu 4 tahun 10 bulan 17 hari. Selanjutnya kita mencari nilai NPP dari proyek A dengan rumus NPP 0,1 dari cash flow pada tahun pertama hingga tahun ke-6 dan ditambahkan dengan cash flow pada tahun 0. Diperoleh hasil 215,89. Untuk IRR-nya menggunakan rumus IRR dari cash flow pada tahun 0 hingga tahun ke-6 diperoleh hasil 16%. Untuk MIRR menggunakan rumus MIRR dari cash flow pada tahun 0 sampai tahun 6 dengan RANPES dan WACC-nya diperoleh hasil 11%.
Untuk analisis kelayakan pada proyek B dengan cash flow pada tahun pertama yaitu 200, tahun kedua yaitu 350, tahun ketiga yaitu 350, pada tahun keempat yaitu 400, dan tahun kelima yaitu 500. Terakhir tahun ke-6 600. Menggunakan cara yang sama untuk memperoleh PP 10% sehingga diperoleh nilai PP pada tahun pertama yaitu 181,82, tahun kedua yaitu 289,26, tahun ketiga yaitu 262,96, tahun keempat yaitu 273,21, tahun kelima yaitu 310,46, tahun keenam yaitu 338,68. Untuk paybacknya sama dengan proyek A tadi, dengan mengurangkan cash flow pada tahun 0 dengan cash flow pada tahun pertama sehingga diperoleh hasil 1.300. Untuk payback pada tahun kedua yaitu 1.300 dikurang dengan 350 diperoleh hasil 950. Untuk payback pada tahun ketiga yaitu 950 dikurang 350 diperoleh hasil 600. Untuk payback pada tahun keempat yaitu 600 dikurang 400 diperoleh hasil 200. Untuk payback pada tahun kelima yaitu 200 dikurang 500 diperoleh hasil negatif 300. Karena hasilnya negatif, maka kita menggunakan rumus D28 dibagi dengan B29 dan dikali 12 diperoleh hasil 4,8. Selanjutnya untuk payback pada tahun ke-6 yaitu D29 dikurang 4 kali 30 diperoleh hasil 24. Sehingga jangka waktu payback pada proyek B adalah 4 tahun 4 bulan 24 hari. Untuk pay diskon dari tahun pertama dihitung dengan rumus C24 dikurang C25 sehingga diperoleh 1318,18. Pada tahun kedua diperoleh 1028,92. Pada tahun ketiga diperoleh 765,96. Pada tahun keempat diperoleh 492,76. Pada tahun kelima diperoleh 182,29. Dan pada tahun ke-6 diperoleh 6,45 dan 13,77. Sehingga untuk pay diskon dengan jangka waktunya adalah 5 tahun 6 bulan 13 hari. Dengan cara yang sama dengan proyek A diperoleh NPP-nya 156,38, IRR 12,97%, IMRR 11,08%. Selanjutnya mencari selisih dari cash flow proyek A dan cash flow proyek B diperoleh hasil 500. 50 min 50 min 150 min 250 min 250 sehingga cross over dari selisih tersebut diperoleh 6,40%, yaitu dengan menggunakan rumus IRR dari selisih tahun 0 hingga tahun ke-6. Setelah itu kita mencari NPP A dan NPP B berdasarkan WACC 0%, 5%, 6,40%, 10%, 15%, 20%, 25%. Kemudian kita buat tabelnya seperti ini. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, diperoleh tabel kesimpulan dengan payback proyek A 3 tahun 4 bulan 24 hari. Payback proyek B 4 tahun 4 bulan 24 hari. Pay diskon proyek A 4 tahun 10 bulan 17 hari. Pay diskon proyek B 5 tahun 6 bulan 13 hari. Dengan NPP proyek A 215,89, proyek B 156,38. IRR proyek A 16%, IRR proyek B 12,97%. MIRR proyek A 11%, MIRR proyek B 11,08%. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk proyek A memiliki tingkat kelayakan yang lebih baik dikarenakan untuk waktu pengembalian modal dilakukan dengan lebih cepat, NPP yang lebih besar dan IRR yang lebih tinggi.
Dengan hal ini, saya menyarankan manajer PT Pelita Indonesia untuk mengambil proyek. Karena menurut saya yang mempengaruhi dalam pemilihan proyek ini adalah nilai NPV dan nilai IRR dari proyek A dan proyek B. Dan ternyata nilai NPV dan IRR proyek A lebih besar dan juga waktu pengembalian dananya lebih cepat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut proyek A lebih layak untuk diimplementasikan.